Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tersumsa semuanya. Perkenalkan, nama saya Dr. Ivania Rizky Primadani. Saya dokter umum di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sedikit mengenai tuberkulosis pada anak. Di Indonesia sendiri, tuberkulosis telah menjadi penyakit endemis dan berdasarkan data tahun 2020, Indonesia masuk peringkat 3 besar kasus tuberkulosis terbanyak di dunia setelah India dan juga Cina. Dan untuk kasus tuberkulosis pada anak, diperkirakan ada sekitar 500.000 kasus setiap tahunnya. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk tahu mengenai penyakit ini. Yuk kita bahas. Apa sih tuberkulosis itu? Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh kuman, terutama Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini paling sering menyerang paru, namun sebenarnya juga dapat menyerang ke organ-organ yang lain. Misalnya ke tulang, selaput otak, kelenjar getah bening, mata, ginjal, hati, usus, dan juga kulit. Dan masyarakat mungkin lebih familiar dengan sebutan flek paru karena mayoritas tuberkulosis memang menyerang organ paru-paru dan hanya sebagian kecil yang menyerang ke organ-organ yang lain. Siapa aja sih yang bisa terkena tuberkulosis? Tuberkulosis itu bisa menyerang siapa saja dari segala golongan umur, mulai dari bayi, anak-anak, dewasa, hingga lansia. Lalu bagaimana cara penularannya pada anak? Penyakit ini ditularkan oleh orang dewasa yang menderita tuberkulosis paru aktif melalui percikan dahak yang keluar pada saat batuk, bersin, bicara, atau juga bernyanyi. Percikan dahak yang mengandung kuman tuberkulosis ini bila terhirup oleh anak-anak dan masuk ke paru-paru akan menyebabkan timbulnya infeksi tuberkulosis. Apa saja gejalanya? Berbeda dengan tuberkulosis pada dewasa yang mayoritas gejala utamanya adalah batuk dengan durasi yang lebih dari 3 minggu, gejala tuberkulosis pada anak sangat tidak spesifik. Lalu kapan kita harus curiga seorang anak mungkin terinfeksi tuberkulosis? Yaitu bila didapatkan beberapa gejala berikut. Yang pertama, bisa terjadi demam lama lebih dari 2 minggu atau demam yang berulang, namun biasanya demamnya tidak terlalu tinggi. Kemudian nafsu makan yang menurun, berat badan menurun, atau tidak naik dalam 2 bulan terakhir. Kemudian batuk yang menetap atau memburuk dengan durasi lebih dari 2 minggu. Kemudian anak yang tampak lesu dan tidak kelihatan seaktif biasanya. Kemudian teraba benjolan di area leher, seringnya lebih dari 1 buah benjolan. Kemudian juga bisa ada kontak erat dengan penderita tuberkulosis paru yang aktif. Selain gejala yang bersifat umum, dapat juga dijumpai gejala yang bersifat khusus, yaitu misalnya adanya benjolan di tulang belakang yang bisa kita sebut sebagai gibus, kemudian pembengkakan sendi, baik itu sendi panggul, lutut, maupun ruas jari, kemudian adanya kejang dan penurunan kesadaran pada kasus tuberkulosis selaput otak, jantung bengkak, ataupun perut yang membesar. Namun, sayangnya tidak ada satupun gejala tersebut yang spesifik sebagai gejala tuberkulosis. Karena penyakit kronis yang lain pun bisa memiliki gejala yang serupa. Oleh karena itu, lebih baik konsultasikan kepada dokter. Bagaimana diagnosis tuberkulosis ditegakkan? Untuk penegakan tuberkulosis pada anak, di Indonesia menggunakan sistem scoring yang terdiri dari beberapa parameter. Yang pertama yaitu kontak dengan pasien tuberkulosis, yang kedua uji tuberkulin atau uji Mantoux, kemudian yang ketiga adalah berat badan atau status gizi, yang keempat adalah demam yang tidak diketahui penyebabnya lebih dari 2 minggu, kemudian batuk lebih dari 2 minggu, pembesaran kelenjar getah limfe, pembengkakan tulang atau sendi panggul, lutut maupun ruas jari, kemudian yang terakhir adalah foto ronsen dada. Masing-masing parameter memiliki bobot nilai sendiri-sendiri, lalu kita jumlahkan nilainya. Bila nilainya lebih dari sama dengan 6, maka kita diagnosis sebagai tuberkulosis dan akan memulai pengobatan tuberkulosis. Atau apabila skornya kurang dari 6, namun ada kontak erat dengan pasien tuberkulosis atau uji tuberkulin yang positif, maka anak juga didiagnosis sebagai kasus tuberkulosis dan akan memulai pengobatan. Apakah tuberkulosis paru bisa disembuhkan? Penyakit tuberkulosis dapat disembuhkan, namun memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Lama pengobatannya ini bergantung pada berat ringannya penyakit. Kisaran antara 6 sampai 12 bulan lama pengobatan.
Lalu agar penyakitnya dapat sembuh secara tuntas, anak harus minum obat secara teratur setiap hari. Obat sebaiknya diminum pada saat perut kosong agar penyerapan obat lebih optimal. Dan bila hendak makan, diberi jeda sekitar 1 jam. Dan pengobatan tuberkulosis ini bisa diberikan dalam bentuk kombinasi 3-4 jenis obat. Hal ini dilakukan untuk mengeradikasi kuman secara sepenuhnya dan juga mencegah kuman tersebut kebal terhadap obat. Pemberian obat dapat diberikan dalam bentuk kombinasi beberapa obat tunggal atau bisa juga diberikan dalam bentuk kombinasi dosis tetap. Obat kombinasi dosis tetap adalah obat yang berbentuk 1 tablet yang berisi dari 3-4 jenis obat, dan obat dalam bentuk KDT ini diberikan dengan cara dilarutkan dalam air atau juga dikunyah. Selain minum obat secara teratur, perlu diperhatikan juga faktor nutrisi yang cukup dan seimbang, lingkungan rumah yang bersih dengan ventilasi dan pencahayaan yang cukup, serta imunisasi tepat waktu, khususnya imunisasi BCG pada saat bayi. Apa saja indikator keberhasilan pengobatan tuberkulosis? Keberhasilan pengobatan tuberkulosis dapat diamati dengan memonitor perbaikan gejala penyakitnya. Misalnya seperti peningkatan berat badan, yang awalnya ada batuk kemudian batuknya menghilang, yang awalnya ada demam-demamnya menghilang, ada pembesaran kelenjar getah bening kemudian mengecil, dan perbaikan gejala yang lain. Umumnya perbaikan gejala ini secara nyata bisa dilihat setelah pengobatan 2 bulan pertama. Bila respon pengobatannya baik, maka kita akan semakin yakin bahwa anak terinfeksi tuberkulosis. Namun, bila tidak ada perbaikan yang nyata setelah 2 bulan pengobatan, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut apakah anak bukan terinfeksi tuberkulosis atau tuberkulosis dengan kebal obat. Nah, dengan memperhatikan berbagai gejala yang mungkin timbul dan juga faktor-faktor penting yang berperan dalam penularan tuberkulosis, diharapkan sebagai orang tua, sahabat Rusumsa semuanya dapat mendeteksi dini kemungkinan anaknya sakit tuberkulosis dan segera membawanya ke dokter untuk berkonsultasi lebih lanjut. Namun, perlu juga diperhatikan agar tidak terjadi khawatir yang berlebihan terhadap gejala-gejala yang timbul sebelum diperiksa oleh dokter. Dengan demikian, diagnosis tuberkulosis pada anak dapat ditegakkan dengan tepat dan tidak terjadi overdiagnosis maupun underdiagnosis. Apabila anak Anda mempunyai gejala yang seperti tadi kita sudah bahas, bisa berkonsultasi langsung dengan dokter spesialis anak di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu. Bila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.